Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan Johan Saputra. Oke, pada sesi pada malam hari ini, ya kita kedatangan bintang tamu yang ada di layar teman-teman semua ya. Mohon maaf ya, karena tadi ada sedikit kendala ya teman-teman ya. Namun Iya, ya alhamdulillah udah lancar kembali ya kendalanya. Oke, teman-teman yang di Zoom, selamat malam semuanya. Terima kasih juga sudah hadir pada malam hari ini ya, dan teman-teman yang ada di TikTok juga, selamat malam. Oke, nah daripada kita membuang-buang waktu ya, jadi saya ingin memperkenalkan dulu, malam hari ini ada Bapak Yudi Hakim ya. Saya sedikit mendapatkan informasi ya bahwa Pak Yudi ini dulu adalah mantan Treasury Bank ya. Oke, nah mungkin teman-teman yang masih asing tentang apa itu Treasury Bank, ya kita tanyakan saja kepada mantannya ini ya. Oke, kan banyak tuh ya orang kalau bilang trading itu entah entah ke bandar atau entah ke interbank atau apalah itu ya. Itu kan hanya spekulasi atau omongan orang-orang aja ya. Nah, ini kita bintang tamu pada malam hari ini kita langsung saja kepada narasumbernya, ditanya langsung, pokoknya nggak usah malu-malu ditanya ya. Karena beliau ini bisa dibilang Pak Yudi ini sudah sangat berpengalaman ya. Oke, Pak Yudi, waktu dan tempat saya persilakan. baik. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf juga ini terlambat tadi masuk. Iya, nggak apa-apa, Pak Baru Yudi. datang dari rumah. Ya, perkenalkan nama saya Yudi. Memang kalau dari background ya, saya juga dulu mengawali karir ya, bekerja salah satu bank lah. Saya bilang salah satu bank dan kebetulan memang ada di divisi treasury. Nah, di divisi treasury bank ini memang ada banyak unit yang salah satunya juga di financial market ya, itu dulu kebetulan saya ditempatkan di sana. Financial market juga ini dibagi lagi dan kebetulan juga saya uh, masuk di unitnya komoditi dan forex trading dulu Pak. Ya, waktu saya cerita dikit, waktu saya awal masuk ke uh, kerja di sana juga jujurnya saya dulu awam banget, apa ini trading itu kan ya Pak, apa ini forex. Nah, pertama saya mengenal trading forex, chart, grafik itu memang ketika saya bekerja sebagai treasury bank seperti itu ya. Cuman dulu memang saya itu di 2002 sampai 2003. 2004 nah, saya kebetulan kerja di salah satu brokerage company lokal Pak dulu Pak. 2004 menjelang 2005 itu di PT Millennium Penaka Futures. Tidak jauh beda waktu saya kerja di Treasury, tutup. Sudah tidak ada lagi sekarang. Itu tutup di sekitar 2018-an, 2018-an. Kalau nggak salah 2018. Seperti itu Pak pembukanya dari saya. Oh, Perkenalannya mungkin nanti ba- ya bisa. Hmm, oke, baik Pak Yudi, itu terima Pak kasih gitu. atas perkenalannya pertama kali ya. Oke, Pak Yudi, karena kan mungkin ada teman-teman kita yang masih bingung ya tentang bedanya trading futures ya sama trading interbank gitu ya. Ya kayak mungkin sama lah dibilang trading forex juga, karena kan yang saya tahu bank juga dia tradingnya trading forex juga ya. Mungkin ada komoditas ya, yang lain-lain ya. Kalau kita entah mau di Millennium, broker lokal, broker luar, atau apapun itu ya, pasti kita trading kan lewat perantara ya, lewat broker pastinya, ya kan? Nah, kalau trading secara treasury, apakah nggak mungkin kayaknya sih kalau lewat broker ya? Apakah langsung secara interbank antar bank atau gimana tuh sistemnya Pak Yudi? Kira-kira. Ya, betul Pak. Memang kalau untuk institusi bank ya dan institusi besar lainnya termasuk hedge fund ya, itu memang tidak melalui broker. Karena memang broker itu disediakan untuk uh, trading yang retail kan seperti itu. Kalau bank memang langsung ke interbank Pak. Ini melalui bank sentral Pak. Seperti itu sih Pak. Jadi perbedaannya di sana aja. Kalau kalau
bank, dia trading tidak melalui broker, dia langsung ke interbank, networknya ke sana. Itu mungkin Pak jawaban singkatnya. Oke, baik kalau gitu ya. Nah, kalau di trading forex and futures lah kita bahas, kita trading futures aja ya secara umum ya. Kan banyak ya aplikasi MT5, MT4 ya, atau bahkan dulu zaman 2000-an zaman DQ ya, masih zaman manual ya ibaratnya Tuh. buy sell lewat marketing ya. Nah, kalau trading antar interbank itu menggunakan software atau memang secara manual gitu loh? Gini, memang kalau dulu juga belum hadir ya platform trading yang sekarang sudah sangat populer ya, MetaTrader mungkin ya. Dan dulu juga pertama awal online keluar itu di sekitar 2005-an, uh, yang keluar awal itu memang ada sistemnya yang platformnya Java sama MetaTrader. Nah, kalau bank sendiri juga waktu saya bergabung di sana, secara online memang grafik harganya sudah ada Pak. Tapi memang dia menggunakan semacam apa ya, market watch, yang dimana grafik harganya langsung mengacu ke pasar dunia juga. Tapi masih belum menggunakan MetaTrader 4 dulu. Tapi grafik harganya ada. Hanya memang belum selengkap ini dulu Pak. Di tahun 2002 sampai 2005 lah. Nah, makanya kalau kami dulu memang lebih diasah untuk pemahaman ke pembacaan candle seperti itu. Juga penetapan dari sisi key level harga ke lebih sederhana. Dulu trading kita lebih banyak menggunakan level-level fisiologis, artinya mengacu ke support dan resisten. Itu sih Pak dulu yang kita ingin. Indikator belum selengkap sekarang Pak. Dulu kalau sekarang kan udah banyak banget ya indikator. Custom bisa ya. Jadi patokannya dari itu. Betul, pembacaan pola candle. Kalau kalau chart memang sudah ada dari dulu ya. Chart kan kita tahu sendiri kan ada bar chart, ada line chart, sama candle chart. Tapi dari dulu juga di kami kita sudah menggunakan yang lebih fokusnya memang di candlestick chartnya ini Pak. Kalau untuk line chart kita pakai juga, hanya untuk menentukan harga close-nya aja. Karena itu juga jadi patokan. Close hari ini, close minggu kemarin itu juga jadi patokan buat kita untuk memetakan pergerakan market dan untuk menjadi acuan ya untuk pengambil keputusan entry point kita. Seperti itu. Tapi secara Oke, online grafik sudah ada Pak dulu Pak. Hanya oke, belum oke. belum ada untuk untuk trader retail kalau dulu. Kalau di institusi bank sudah ada. Berarti zaman dulu hanya antar ya interbank bahasanya ya, retail itu masih belum ada ya, trader, trader retail itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan antar interbank begitu, Pak, itu satuannya sama lot atau satu blok atau tetap lot gitu. Apanya Pak? Maaf. Satuan entry, satuan Ah, entry-nya. Kalau sekarang kan kita pakai satu lot, dua lot oh ya. sama Pak. Sama tetap ya. Sama, sama. Kalau dulu Hmm. bahkan size kontraknya kita masih hanya mengacu di regular aja, Pak. Belum ada 0,1, belum ada 0,01, dulu hanya di satu lot size minimumnya, Pak. Seperti itu, Di Pak. Leverage standar di lot satu ya. banding 100. Iya, standar Standar lot lot itu. satu Karena banding dijual dulu. 100. Jadi minimum ya satu lot. Iya. Belum ada kontrak yang lebih rendah dulu, belum dibuka 0,1 sama 0,01, belum ada dulu. Itu jadi hanya Oke. uh, kategorinya akun regular. Kan kalau kategori akun ada tiga ya, ada regular, uh, apa mini Ini sama mikro. mikro, Ya, bahkan ada sen ya. Ada dulu mini sen mikro belum bahkan. ada, dulu belum ada. Jadi hanya di satu lot. Ada Artinya 4 malah, memang Pak. dulu juga uh, investor-investor yang masuk juga otomatis memang penyediaan modal tradingnya relatif harus lebih besar dari sekarang. Seperti itu Pak. Karena lotnya memangnya dulu irregular itu satu lot. Seperti itu sih Pak. Oke, baik Pak Yudi. Nah, tadi Bapak bilang kan saat pertama kali Bapak treasury itu Bapak diajarkan tentang
candlestick, lalu support resisten, key level, psikologis harga ya. Berarti itu semuanya teknikal ya Pak ya? Benar-benar diajarinnya itu adalah Teknikal. teknikal dulu ya? Oke. Nah, kalau sekarang kan kita tahu ya, ada fundamental juga ya berdasarkan Ya, news atau berita yang lain-lain ya. Nah, kalau dulu Bapak belajar fundamental juga nggak? Apakah emang orang-orang treasury ya ya, menggunakan teknikal aja bagaimana tuh? ya. Jelas Pak, fundamental nggak bisa kita abaikan Pak. Ya, Hmm, kader ekonomi juga kita gunakan Pak. Kami dulu bekerja tim Pak ya. Ada riset dan analisnya, terus ada juga ada ya yang spesialis juga untuk uh, memantau fundamentalnya, yang dimana ketika kita akan membuat setup trading itu kita kolaborasikan dan kita sinergikan. Nah, memang kalau dulu kalender ekonomi juga belum selengkap sekarang sih Pak ya. Tapi tetaplah suku bunga non farm payroll dari ibu juga itu jadi salah satu ajuan uh, di kami juga yang menjadi apa ya prime time mungkin Pak ya. Itu tidak berubah kalau dari sisi itu dibanding apa di samping kalender-kalender ekonomi yang lain seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti nggak lepas lah ya fundamental itu ya, walaupun memang trading orang-orang treasury ini ya. Tetap Oke, Pak nah, harus hmm, karena sentimen tapi market juga kalau kan biasanya didukung ah, sama fundamental juga Pak. Seperti itu. benar-benar. Nah, hal yang paling lucu adalah kan entah ini trader pemula atau trader profesional ya atau yang sudah lama sesepuh ya. Mereka ini kan sudah suka ya sekali mendebatkan masalah teknikal atau fundamental yang paling benar gitu kan ya. Banyak yang bilang, enggak lah teknikal bener, enggak lah fundamental yang bener ya. Nah, itu kalau menurut Bapak itu gimana tuh? Dua-duanya benar ataukah harga itu bergerak dengan fundamental atau harga itu bergerak tercipta, harga itu masa depannya itu karena teknikal atau karena memang fundamental gitu. Karena kan banyak tuh dari viewer-viewer atau orang manapun ya yang mendebatkan masalah itu. Nah, itu gimana tuh menurut Pak Yudi tuh? Ya, dua-duanya itu menjadi faktor salah satu jadi apa ya? Dua-duanya memang menjadi faktor penggerak harga. Mungkin kalau sisi teknikal itu yang secara kontinu ya Pak ya. Kalau fundamental memang di event-event tertentu sih yang kita pantau Pak. Kalau keseharian memang yang kita pantau ya jelas kita ambil setup trading itu dari chart ya, dari teknikal sih ke sana. Tapi dua-duanya ini memang harus dikolaborasikan juga Pak. Artinya ketika teknikal kita sudah ada setup trading, begitu ada sentimen negatif dari sisi apa fundamentalnya itu juga bisa berpengaruh pada setup yang sudah kita atur. Seperti itu Pak. Jadi kalau saya bilang keduanya memang ini harus jadi acuan. Dan kita juga dulu di training seperti itu Pak. Itu di Treasury. Oh, berarti emang intinya ya dua-duanya penting ya Pak ya, nggak ada yang perlu Penting didebatkan Pak. ya. Tinggal mengkolaborasikannya. Ya. Jadi dua-duanya memang jadi acuan buat kita juga Pak. Seperti itu Pak. Nah, Pak Yudi nih, kalau sampai sekarang mungkin Pak Yudi masih aktif trading ya, karena kan sekarang di trading juga banyak ya, entah itu nama teknikal supply demand, candle kejepit, atau apalah itu bahasanya ya, price action ya, dan lain-lain ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Yudi nih ya, Pak Yudi sekarang menggunakan teknik apa nih? Apakah mempunyai teknik yang baru, atau kan masih dengan teknik yang lama yang diajarkan waktu masih di Treasury, atau apa nih? Yang memang mungkin kalau saya bilang ya ini ada kalau sisi trading semua sama lah Pak ya. Hmm. Baik institusi ya. Cuman dari gaya sama metode dan strategi trading aja. Kalau untuk trading di institusi besar itu memang gaya tradingnya berbeda Pak dengan kita-kita yang di individu. Biasanya kan kalau trading individual kebanyakan juga rekan-rekan teman-teman termasuk saya sendiri sih kalau lagi trading secara individual kadang-kadang mengejar harga ya. Artinya juga di sisi time frame kalau untuk trader institusional ya termasuk bank itu mereka tidak mengambil time frame yang rendah. Jadi tidak ada kata scalping di trader institusional. Mereka mengacu ke time frame yang tinggi ya. Patokan sih kalau kita analisa biasanya kalau untuk harian kita
paling minimum di H4, D1 itu kita apa jadikan acuan ya. Tapi tidak scalping. Karena kenapa? Target uh, yang kita capai juga kalau di institusional ini targetnya memang untuk jangka menengah dan panjang, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi setelah kita melakukan setup trading ya, artinya setup ini juga yang kita perlukan untuk pengambilan keputusan. Kita lebih banyak mengambil ke acuan di harga-harga fisiologis, key level di mana di sana ada area support, resisten. Biasanya support 1, support 2, support 3, resisten 1, resisten 2, resisten 3, itu yang kami akan jadikan acuan trading. 1 minggu biasanya kita trading juga mungkin entry 2-3 kali. Jadi tidak tiap hari. Ketika level-level harga itu hampir menyentuh, itu baru keputusan trading kita ambil. Berbeda mungkin kalau trader individual biasanya suka ada yang ngejar harga. Dan kebanyakan juga seringkali kalau di waktu saya di institusi bank ya dulu, kita juga sering pasang pending order ketika level-level harga itu sudah kita hitung dan kita tetapkan. Dan ada level-level fisiologis yang memang ditetapkan dari run number itu, angka-angka bulat ya, angka bulat seperti itu Pak. Oke, oke, angka bulat Lebih ya, paham. sederhana sih mau resisten, Mm, paling kita tarik garis ya, tarik garis trendline mm, apa di level-level yang sudah kita hitung, seperti itu sih Pak. Jadi tidak terlalu jelimet dengan banyak indikator, seperti itu Pak. Dan sampai hari ini benar-benar. juga saya kalau trading ya saya masih pakai seperti itu Pak. Saya masih pakai. Oke, 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 oke. Nah, yang tadi Bapak bilang kan ya, scalper ini ibaratnya yang nggak akan dilakukan lah oleh para treasury ya atau institutional trader ya. Karena kan memang targetnya adalah sebagai long term ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak nih, treasury itu targetnya bulanan atau tahunan tuh Pak? Gitu. Kalau treasury targetnya tadi jangka panjang, kita tidak biasanya yang kita itu memang relatif, kita tidak lihat daily, tidak lihat weekly, tidak lihat monthly, lebih ke eksekusi report kita di tahunan. Oh, Jadi memang tahunan. iya betul-betul si trading ini ya dijadikan semacam investasi juga gitu Pak. Dia ambil targetnya. Tapi kalau dalam keseharian ada profit yang harus diambil, kita profit. Itu kan bisa menggunakan TP ya. Nah, sekali-kali juga kita ambil secara manual seperti itu. Ketika sudah online ya kemarin, kita juga sering pasang stop loss. Kadangkala juga kita tidak pasang stop loss. Nah itu tergantung dari apa ya, pembacaan kondisi pasar yang sedang kita lakukan di hari itu. Seperti itu sih Pak. Oke. Berarti kalau misalnya target tahunan ya benar-benar fungsinya adalah sebagai investasi ya. Kalau scalping ya atau intraday trader itu kan memang ya pengennya modal $100 dapatnya $1.000 mungkin bisa Ya. dibilang ya. Oke. Nah, Tapi tapi kalau dalam artian misalkan kalau dalam hari itu ada profit ya kita ambil. hmm, Hari itu kita terkena stop loss atau kita loss, tetap kalau itu sih aktif Pak, tetap ya. oh, 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 Hanya untuk pencapaian targetnya memang kita ambilnya apa yearly Pak. Seperti itu. yearly. Oke, berarti kalau misalkan 1 bulan 5% berarti 1 tahun 60% ya Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak Hmm. sebagai mantan treasury, 1 tahun 60% ya, anggaplah ya konsisten tuh 5% per bulan ya. Ya kan 60% tuh setahun. Itu udah bagus atau sangat bagus tuh Pak? Bagus Pak. Sudah bagus ya. Bagus Pak. Bagus kan? Kenapa tuh Pak bagusnya? Bagus Kenapa Pak. nih alasannya? Iya, sangat bagus. Nah, itu apa ya? Kalau acuan sih biasa kita juga kita dikasih prinsip kan besar apa eh, kecilkan persentase Pak ya, Hmm, besarkan modal kan. Jadi betul.
sekali kita entry juga target profit kita nggak gede, kita kecilkan persentase. Kenapa? Karena di sini juga size lot kita atur demikian rupa. Kita tidak pakai untuk entry awal dengan size lot yang besar-besar. Kita mulai dari kecil. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ada pencapaian 5% satu bulan, 10% satu bulan, atau lebih dari 10% satu bulan, itu sebetulnya udah bagus, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Baik, Pak. Nah, dari tadi kita kan bahas masalah profit-profit terus ya. Kalau seorang profesional aja target sebulan 5%, ya berarti setahun 60%. Nah, karena kan banyak ya penyakit-penyakit trader-trader pemula itu adalah greedy ya. Greedy ya, pengennya modal $100 dapatnya ribuan dolar ya. Dengan trading yang murni ya. Memang sih nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Tapi kan kalau kita berkaca sama yang profesional aja nggak se-greedy itu gitu loh ya Pak ya. Nah, sebagai Bapak nih yang mantan trader profesional ya atau mantan treasury, nah itu bagaimana cara Bapak tidak greedy gitu loh ya. Apalagi mengingatkan institusional nih modalnya kan juga bukan modal kecil, yang mungkin bisa triliunan yang dikelola ya kan. Nah, itu gimana Ya, tuh Pak cara mengelola agar tidak greedy kayak gitu. Secara ya, psikologis ya kita bahas masalah psikologisnya. ya. Balik lagi harus disiplin dengan trading plan, Pak. Itu aja, Pak. Karena trading plan ini lengkap ya, kita hitung win to loss ratio-nya, itu kan kita hitung risk to reward-nya, seperti itu kan. Itu sudah, selama itu sudah kami di tim tetapkan, ya SOP-nya jadi ke sana. Kebanyakan kan, ya saya pun merasakan ya, ketika terjadi hal-hal ini ya, kalau kata bahasa ininya apa ya, gatal gitu ya, pingin entry, ya biasanya memang ketika keluar dari apa trading plan ini yang uh, saya saya bisa bilang nggak cukup riskan. Jadi intinya untuk mengatasi itu kita benar-benar lakukan mapping, kita benar-benar lakukan setup. Nah itu mengacu pada trading plan yang sudah kita susun. Itu yang jadi SOP-nya sih Pak. Sana. Apalagi kan kalau kita dikontrol Pak ya, kita punya supervisi ya. Kalau di institusi ya, kita tidak bisa, kita punya keputusan untuk entry transaksi gitu kan. Tapi di sisi lain juga kalau di institusi kita ada apa supervisi yang memang ikut mengarahkan dan membackup kita. Jadi acuan untuk mengatasi yang tadi ya disiplin dengan trading plan yang sudah disusun itu aja sih supaya tidak kebablasan. Iya, iya. Berarti harus ada trading plan ya. Nggak boleh yang namanya ngelawan trading plan ya Pak ya. Iya, Nggak boleh ngelawan trading plan ya pastinya. Ya kalau ini kan ada supervisi ya, benar-benar ada yang pengawas ya. Namun kan kalau trader biasa ya siapa yang mengawasin? Nggak ada. Kadang-kadang suka diri sendiri cheating Pak, sendiri. itu yang paling Iya, susah. iya, bener makanya. Itu paling susah, saya rasain juga sih. Nah nih Pak, Gitu. tapi kalau masalah stop loss ya atau batas kerugian ya. Kalau institutional trader itu ada batas kerugian nggak Pak? Misal nih ya, Bapak mengelola 1 miliar deh ya. Kan nggak mungkin tuh 1 miliar kalau misalkan amit-amit ya gimana-gimana itu habis semua ya. Apakah itu ada pembatasan maksimal kerugian misal 20%, berarti itu kalau udah kena 200 juta berarti itu sudah fail atau gagal atau gimana sih Pak sistemnya secara Ada sih Pak, institusional trader itu? kita kan biasa tetapin Hmm. juga probabilitas ya Pak ya. Hmm. Probabilitas kita misalnya ambil 70-30 gitu kan. Berarti resiko yang harus dipasang itu maksimum di 30. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi ada Pak pembatasan resiko yang memang nanti jadi bahan review ya untuk kita di trade. Dan pembatasan resiko ya ini memang salah satu acuan yang ada masuk di uh, money management yang sudah ditetapkan sesuai dengan setting trading dan tadi yang sudah kita jadikan SOP. Jadi ada Pak seperti itu. Karena kan di sini juga dari sisi risk value-nya juga ini kan akan berpengaruh juga dengan nanti uh, apa ya nilai drawdown-nya itu ya Pak ya. Nah itu juga diperhatikan Pak.
Kalau drawdown itu kan resiko yang pernah dialami selama kita trading ya. Ya, Itu pun benar. uh, kami perhatikan Pak. Karena itu yang jadi acuan uh, apa maksimum resiko yang kita toleransikan. Jadi itu tetap ada. Hmm, Itu jadi acuan juga buat kita. Seperti itu. oke, oke, baik. Nah, kalau ini pertanyaan saya agak mulai klimaks kali ya. Kalau trader retail ya otomatis ya modal sendiri ya, ataukah mungkin yang ngelola modal orang lain yang enggak terlalu besar-besar banget ya. Namun kalau institutional trader itu mengelola modal bank atau apa gitu, Pak? Atau apa gitu gimana? Ya, divisi treasury ini mungkin secara umum adalah divisi yang mengelola kas ya. Kas mengelola termasuk bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan kas ya dari Oh, satu kas institusi ya. kasnya. Dan ada berbagai macam Pak ya. Mungkin di sektor ininya juga ada, di financial marketnya juga ada ya. Termasuk kalau saya kemarin kebetulan di financial market ya dan adanya di divisi trading. Artinya ya dana yang dikelola yaitu kas dari institusi tersebut. Di mana apa ya tanggung jawab dari tim-tim di divisi treasury ini ya untuk balik lagi kalau yang namanya usaha bisnis taking profit seperti itu Pak. Yang profitnya Jadi benar-benar. divisi treasury ini memang uh, punya kewajiban ya untuk mengembangkan kas yang ada seperti itu Pak. Oke, baik, Pak. Oh, Melalui ini masih berbagai instrumen masalah. ya salah satunya dari korek gitu kan. Mhm, mhm. Kan tadi Bapak bilang kan treasury itu banyak divisi ya, ada divisi financial market ya. Itu sebenarnya ada berapa divisi sih Pak? Kalau financial market otomatis kan ke forex, saham, stok, reksadana ya. Iya, Nah, iya. emang ada beberapa divisi Nah, gitu Pak? Ada yang kelola properti kah atau gimana gitu? ada mungkin kalau dibagi secara garis umum sih ada sektor real sama non real aja itu Pak. Kalau non realnya kan di kita ya, dimana kan kalau kita ini perdagangannya kontrak ya Pak ya, nah, seperti itu. Jadi kalau untuk sisi apa sektor realnya karena memang saya tidak berada di sisi, apa di divisi itu, cabang-cabangnya saya juga kurang tahu. Tapi kalau yang untuk di financial market memang ada di apa stoknya apa ya saham ya, Saham, terus iya benar. ada di komoditinya. Komoditi salah satu cabangnya juga ini forex trading seperti itu Pak. Jadi Saham. unit-unit ini yang semua bergerak seperti itu Pak. Oh, Kalau untuk yang di realnya memang apa ya unit-unitnya saya kurang tahu pasti sih ada apa aja. Karena kalau saya kemarin ada di divisi yang di tuh, SPA-nya ya. ini seperti Financial itu. aja gitu ya, khusus Iya financial di marketnya aja financial ya. market. Nah, Kebetulan saya di kan tadi divisinya hmm, itu yang komoditi gitu. oke. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang kan financial market itu ada stok, ya ada saham, ya sama komoditi atau yang forex trading ini ya, forex lah bahasanya kita sebutnya ya. Nah, selama Bapak jadi treasury, Bapak lebih sering transaksi di saham atau di forex-nya? Uh, kalau saham kan serupa tapi tak sama ya kalau saham ya. Dan bursanya pun beda Pak. Kalau Benar-benar, saham kan di sekuritas ya. Kalau kita ini di kualitas. futures ya, Hmm. berjangka. Tapi kalau selama saya kemarin di institusi ya, ini bicara memang di luar uh, mata uang ya, currency, sekali-kali juga saya sering disuruh untuk ikut menganalisa atau meriset atau mentradingkan juga ada indeks sahamnya seperti itu. Oke, Indeks oke, saham ya, oke. kan ada saham ada indeks saham gitu kan ya. Indeks saham kan yang kita tahu ya, mungkin sekarang yang populer ada Nasdaq ya, ada Hang Seng, apa Nikkei, S&P, Kospi, Kospi, Nikkei ya. nah, seperti itu. Cuman kalau di tim saya memang lebih banyak di currency. Dulu sih kalau emas belum Pak. Kalau dulu ya, dulu emas Hmm. masih belum. Kalau kata saya tidak pernah ketika di institusi mentradingkan XAU itu aja. Lebih fokusnya memang di currency di forex seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak di trading kan XAU-nya? Memang udah rules atau Ah, gimana? nggak sesuai arahan aja sih Pak. Jadi Oh, setiap oke, hari oke. juga saya
ke kantor itu kan kita tiap pagi Hmm. meeting, kita tiap pagi briefing untuk melakukan setup trading sesuai dari arahan yang sudah ada. Analisa market A, B, C, D gitu kan. Setupnya jadi baru eksekusi ke sisi tradingnya. Ketika hari itu tidak confirm, ya kita tidak lakukan eksekusi, Pak. Seperti itu. Oh, Ketika oke. confirmnya ada di hari besok atau lusa, baru kita. Jadi kita benar-benar melakukan entry dari acuan-acuan yang sudah kita tetapkan. Seperti itu. Itu dari area support resistance yang memang sudah kita mapping. Seperti itu, Pak. Ya kalau metode mapping dan lain-lainnya memang uh, harus visual ya. Kita perlihatkan bagaimana kita mencari angka-angka fisiologis. Nah, itu mungkin nanti bisa lah di sesi live trading atau apa di sesi yang lain gitu, Pak. Oke, boleh lah nanti kita bahas masalah level psikologis ya atau angka bulat ya Iya, lebih tepatnya ya, Mbak ya. Nanti kita di next session ya. ya. Karena Oke, itu oke kalau gitu. apa yang kita jadi patokan kan tetap prinsipnya kan kita beli di harga terendah, kita jual di harga tertinggi. Itu aja Ini. yang jadi patokan selama mungkin dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana kita mencari harga tertingginya, bagaimana kita mencari harga rendahnya. Ya. Disitulah level-level fisiologi kita itu. Seperti itu, Pak. Jadi entry kita memang berpatokan ke sana. Yang itu yang saya bilang, itu yang jadi trend plan kita. Selama itu belum terkena atau belum tersentuh, ya kita tidak trend. Ini yang saya suka nih, bener nih ya. Bener-bener konsisten, disiplin sama trading plan ya. Kalau nggak ada bisa entry, ya nggak usah entry ya. Bisa memang, Pak. Hmm. Bisa, tapi Ah, kalau kerja hmm. tim ada yang mengingatkan gitu. Bro, jangan Iya dulu, benar. bro. Ini levelnya belum nih, Benar. belum kena, bro. Gitu sih ya. Tapi kalau lagi trading sendiri memang balikin lagi kita itu yang memang kenapa kan ada mindset money manajemen gitu kan ada tiga itu yang harus kita jaga termasuk sisi fisiologi kan itu penting juga ya Pak ya. Itu yang harus kita taklukkan juga Pak. Karena sebetulnya memang uh, pergerakan market ini bisa kita baca Pak. Bisa kita baca mau ke arah mana ke arah mana. Nah, ini yang paling penting itu level-level harganya. Makanya kan keluarlah strategi atau metode price action, keluarlah metode SND seperti itu ya. Itu kan salah satu alat-alat ukur dan alat hitung juga sebetulnya untuk kita mengambil keputusan transaksi. Betul, Jadi sama aja Pak. betul. Dari dulu sama sekarang trading sama, hanya mungkin kalau institusi eh, patokannya tradingnya sebenarnya lebih sederhana. Tradingnya lebih sederhana. Dia hanya menghitung level-level fisiologis yang sudah itu. Di luar itu ada juga ya perangkat-perangkat yang kita kombinasikan. Termasuk osilator juga kita sering pakai untuk mirror atau untuk memperkuat konfirmasi itu kita pakai tapi acuannya ya tetap di eh, pola pergerakan harga sama tadi titik terendah dan titik tertingginya support satu support satu support dua support tiga support resisten satu resisten dua resisten tiga dan kami juga dituntut setiap hari itu sudah harus menghitung harga terendah harian tertinggi harian terendah mingguan tertinggi mingguan 1 bulan sampai 1 tahun juga itu jadi patokan. Kalau tertembus keputusannya gimana? Kalau mantul keputusan gimana? Itu juga jadi salah satu acuan. Jadi memang acuannya lebih lebih ke sana di harga-harga fisiologis atau key level ya Pak kalau kita sebut Level seperti itu ya. sih Pak. Oke. Oke, Pak Yudi, saya jadi makin Iya. penasaran ya di next sesi ya. Ini kita bongkar lagi dah next sesi ya. Lebih lengkap Iya, dengan teknik saya lebih trading ya. tertarik mungkin nanti kalau ada Mhm. dengan visual nanti kita apa Nah, oke. bisa adakan lagi deh di sesi khusus. Kalau sekarang ini cerita aja dulu. Nah, nggak apa-apa. Pengalaman Pembukaan ini ya. juga ya, cerita Pembukaan dulu pengalaman. aja. Mhm. Oke, ini Pak Yudi, saya kira sih cukup untuk dari saya pribadi ya. Saya kasih Ya, waktu sedikit lah untuk teman-teman kita ya.
kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman ya? Karena saya kan mirroring ke TikTok juga nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman TikTok ada yang mau tanya ya kan, sayang banget kalau nggak ada yang mau nanya langsung, ada ahlinya di sini, mantan treasury-nya ya. Oke teman-teman yang di TikTok ataupun mau yang di Zoom ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan langsung dengan Pak Yudinya atau nggak ada nih? Sayang ini ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya sih udah cukup puas tadi nanya banyak ya Pak Yudi. Mau tanya Pak? Oh ya, Pak Pak mau tanya Pak? Eka Hartono, silakan Pak Eka. Halo Pak Eka, silakan Pak Eka. Atau mau diketik aja boleh Pak Eka. Mana Pak Eka nih? Ya Pak, tadi Iya, terputus internetnya Pak. oke Terputus. Pak Eka. Pak mau tolong tanya, Iya, Pak Yudi ini kan bekas tenaga treasury. Di treasury itu di tiap wilayah itu atau cabang itu ada satu atau hanya satu kota satu Pak? Oh, kalau yang saya tahu dulu sih memang di satu kota itu di satu kantor cabang tergantung kotanya Pak. Ada yang di satu cabang A sama cabang B ada yang hanya di satu cabang. Dan itu pun kalau di satu cabang memang dibagi ada beberapa tim gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi ada yang di satu kota satu, ada yang juga di satu kantor cabang ini juga tidak ada seperti itu sih Pak. Berarti tenaga treasury banyak Pak. Maaf Pak, itu Banyak mereka Pak. kerjanya bagaimana Pak? Cara Gimana Pak? kerjanya bagaimana? Mereka banyak tenaga treasury, cara kerjanya bagaimana Pak? Cara kerjanya ya mungkin sesuai dengan unitnya masing-masing. Kalau unit saya kan di financial market, kebetulan di divisi forex tradingnya ya, kerja kami ya setiap hari ini kita melihat chart, memetakan chart, melakukan analisa untuk rekomendasi pengambilan keputusan. Seperti itu sih Pak. Setiap hari itu kerja kita di sana. Di mana eksekusi transaksinya tergantung yang tadi saya bilang, trading plan yang sudah kita susun dari hasil mapping yang sudah kita lakukan secara tim. Seperti itu Pak. Jadi setiap hari kita lakukan pekerjaan itu Pak. Setiap hari. Dan bicara entry-nya memang ada kalanya juga kita lakukan pasang pending order ya seperti itu ketika ada kondisi tertentu kita juga lakukan instant order seperti itu Pak. Jadi setiap hari kita lakukan pekerjaan sesuai dengan job desk atau job desk di unit kita masing-masing. Itu Pak. Lalu untuk pengambilan keputusannya itu quorum atau dari atasan aja Pak yang memberi itu Pak memberi pengarahan. Oh, kalau untuk keputusan transaksi tetap dari trader Pak. Hanya kan kita ada satu tim tuh biasanya tiga orang ya biasanya. Itu yang kita setiap hari briefing untuk uh, menyusun ya, menyusun setup trading yang harus kita lakukan. Jadi kalau eksekusinya sih analis ya, biasa analis ini yang dia melakukan mengeluarkan setup trading untuk rekomendasi pengambilan keputusan transaksinya. Nah, tetap ada yang bertanggung jawab di sana. Jadi seperti itu Pak kemarin pola kerjanya. Dulu ya, waktu dulu. Seperti itu Pak. Jadi tiap hari juga kita terima harga apa HOLC, harga terendah dan tertinggi. Itu kita terima informasi itu yang kemudian kita susun dan kita aplikasikan kepada trading plan kita. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, Pak.
Semoga tidak terlalu buru-buru jawab Pak. Oke, Pak Eka Hartono, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ngerti, Pak Eka ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Eka. Oke, teman-teman yang di TikTok kosong, nggak ada yang mau bertanya. Mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang mau bertanya lagi selain Bapak Eka, Pak Irfan, atau Pak Jeremy, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, cukup. Oke, Pak Irfan silent reader ya. Oke, kalau begitu, Pak Yudi, saya kira juga cukup ya dari saya pribadi dan Pak Eka semoga bisa menjawab ya, menjawab pertanyaan tadi oleh Terima Pak Yudi kasih. ini ya. Ya, Kalau mohon begitu maaf nanti jika ada kita salah kata. nggak santai aja Pak Yudi, kita sambil ngobrol bareng ya. Dan jadi next ke depannya kita akan bahas masalah cara trading treasury ya, ala Pak Yudi ya, versi Nah, former treasury ya, dari Pak Yudi itu sendiri yang nanti paling yang asik seperti itu Pak. menyampaikan. Saya lebih senang begitu Pak. Sip, nah nanti kita bikin di next session Pak Yudi ya. Iya, Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini ya. Semoga awalan perkenalan kita ini bisa sambil sharing ya, bisa menambah ilmu kita juga, bisa saling reminder ya. Oke, kalau begitu, jika tidak pertanyaan lagi, saya pamit undur diri, Pak Yudi dan yang lainnya ya. sama Pak Oke, Johan, teman-teman ya. semua. Oke, teman-teman di TikTok, saya juga pamit undur diri. Saya dengan Johan Saputra. Selamat malam, Bapak, Ibu, semuanya. Malam.